Ya, pokok bahasan kuliah kita hari ini tentang randomness atau keacakan dalam simulasi. Baik, apa yang dimaksud dengan keacakan dan bagaimana peran dari randomness atau keacakan itu dalam konteks simulasi. Nah, ilustrasinya seperti yang disajikan dalam slide ini. Nah, bayangkan kalau kita berada di sebuah gedung yang sangat tinggi, katakanlah lantai 50, kemudian saudara melihat ke bawah, di mana kita berada di sebuah kota, dan di bawah kita itu jalanan besar yang berseliweran atau lalu lalang banyak kendaraan. Ya, katakanlah juga ada tikungan yang tikungan jalan, dan kita bisa melihat lalu lintas baik dari kedua belah arah gitu ya. Nah, jika seseorang meminta kita untuk memprediksi seperti apa lalu lintas di bawah sana ya, kapan mobil berikutnya akan tiba di tikungan tersebut, maka dengan mudah kita akan bisa lihat ya kapan dan mobil berwarna apa, jenis mobil apa yang akan melewati tikungan itu. Kenapa? Karena kita bisa melihat pergerakan mobil sebelum tikungan, sehingga ketika orang bertanya kendaraan berikutnya kendaraan apa, warnanya apa, dan kapan dia lewat. Nah, kita bisa perkirakan sebab kita memang sudah tahu di sebelum tikungan itu ada kendaraan yang sedang berjalan. Kita bisa perkirakan berapa menit lagi dia akan melewati tikungan itu. Kenapa itu bisa kita prediksi? Karena memang kita melihatnya. Kita punya informasi awal pergerakan kendaraan sebelum tikungan. Nah, artinya jika kita berdiri di permukaan tanah, berada tepat di samping gedung, sebelum katakanlah posisinya itu sebelum tikungan, maka kita tidak punya informasi yang cukup. Kita tidak tahu di balik tikungan itu apakah masih ada kendaraan. Kalau ada kendaraan yang akan lewat, apa warna kendaraannya, apa tipe kendaraannya, dan kapan dia akan lewat tikungan itu. Kita tidak punya informasi sebab kita sejajar dengan jalan, kita berada di permukaan. Berbeda kalau kita berada di atas, berbeda kalau kita naik helikopter, kita bisa lihat gitu. Itu kan menunjukkan ada perbedaan ya ketika kita punya informasi yang banyak dengan ketika kita memiliki informasi yang sedikit. Artinya jika lebih banyak informasi, maka segala sesuatunya itu tidak terlalu acak. Kemungkinannya itu kecil karena penuh kepastian. Kepastian itu muncul karena kita memiliki informasi. Sebaliknya, jika kita punya sedikit informasi, maka segala sesuatunya itu menjadi banyak kemungkinan. Istilah lainnya tampak lebih acak. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam simulasi kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi berikutnya. Sebab apa? Sebab kita tidak punya informasi yang memadai. Nah, oleh karena itu, karena sifat dari simulasi itu adalah meniru, maka kita upayakan mengumpulkan data sebanyak mungkin sedemikian rupa sehingga kita bisa meniru real world atau real system yang sedang kita modelkan itu. Nah, itu sebabnya random number generation disebut pseudo karena dia tidak real, tetapi mengikuti pola atau karakteristik dari sistem nyatanya, mengikuti ciri ya. Kalau kita katakan si A itu mirip dengan si B karena banyak pada wajah si A itu elemen-elemen yang
ada pada si B, sehingga kita katakan si A itu mirip dengan si B, tetapi si A itu bukan si B, begitu ya. Itu yang dimaksud pseudo. Dengan informasi yang cukup, yaitu algoritma random number generation yang digunakan dan bibit atau seed, kita dapat menghitung angka-angka keacakan itu sebagai sebuah prediksi, gitu ya. Nah, jadi keacakan itu adalah sebuah ketidakpastian, tetapi masih bisa kita prediksi karena mengikuti probability distribusi tertentu. Maknanya adalah mengikuti pola. Kalau ada pola, tentu lebih mudah kita memprediksi dibandingkan dengan uncertainty, tidak pasti. Tidak pasti itu artinya tidak ada pola, gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana properti dari bilangan acak? Ya, bagaimana properti dari bilangan acak? Nah, ini teorinya memang cukup banyak ya. Saudara bisa baca di buku teks kita tentang randomness in simulation. Di chapter itu, di bab itu saudara bisa pelajari lebih jauh. Di dalam teori-teori statistik juga akan jauh lebih baik ya. Saudara bisa mempelajari lebih jauh. Apa properti dari bilangan acak? Nah, kita menggunakan distribusi uniform, sebuah urutan bilangan acak R1, R2, dan seterusnya. Dikatakan bilangan acak apabila dia memiliki dua sifat statistik. Pertama, uniform, seragam. Yang kedua, independensi. Ya. Ini kalau kita gambarkan seperti grafik berikut, ya, probability distribution function untuk random numbers, bilangan random. Ini adalah uniform, dia bergerak antara nilainya 0, besar dari 0, dan kurang dari 1. Kalau 0 berarti pasti tidak terjadi, kalau 1 pasti terjadi, maka nilainya antara 0 dan 1. Nah, itu digambarkan sebagaimana fungsi x, ya, nilainya 1 dan 0, ya, di mana pasti terjadi ketika nilainya besar sama dengan 0 dan kurang dari itu sama dengan 1. Nah, ini bisa kita jelaskan secara matematis sebagaimana penjelasan ini, gitu ya. Apa yang dimaksud uniform atau seragam? Keseragaman jika interval besar sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1 dibagi menjadi n kelas atau subinterval dengan panjang yang sama, jumlah pengamatan yang diharapkan di setiap interval adalah n besar dibagi dengan n kecil, di mana n besar adalah jumlah total pengamatan. Itu kita maksud sebagai seragam kalau kita bagi menjadi beberapa kelas. Apa yang dimaksud dengan independensi? Yaitu probabilitas mengamati nilai dalam interval tertentu tidak bergantung pada nilai sebelumnya. Ya, jadi tidak bergantung pada nilai sebelumnya. Dia independen, tidak saling mempengaruhi. Berkorelasi boleh, tapi tidak saling mempengaruhi. Maknanya apa yang akan terjadi kemudian itu tidak dipengaruhi oleh yang terjadi saat ini. Nah, di dalam teori bilangan random ini ada, kita kenal istilahnya bilangan periode random. Nah, ini berkaitan dengan cara kita mengenerating atau membangkitkan sebuah bilangan random. Konsepnya bahwa bilangan yang dihasilkan itu mungkin tidak didistribusikan secara seragam, mungkin saja. Kemudian bilangan random periode itu yang dihasilkan mungkin memiliki nilai diskrit, ya, bukan nilai kontinu. Nah, rata-rata angka yang dihasilkan, ya, ketika kita membagikan bilangan random itu bisa saja terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya.
Kemudian varians dari angka yang dihasilkan itu mungkin juga terlalu rendah variansnya ya, ataupun mungkin terlalu besar, terlalu kecil atau terlalu besar. Mungkin juga ada korelasi di sana, korelasi gitu. Nah itu ketika kita membangkitkan periode random. Nah, sementara teori pastinya yang kita maksud random itu ya memenuhi syarat uniform dan juga independensi gitu. Begitu kita coba ciptakan bilangan random itu periode random, maka makna uniform tadi tidak murni dapat kita hasilkan ya, tidak murni dan uniform. Yang kita inginkan independensi juga kadang tidak murni, tidak total independen ya, begitu. Itu karena periode. Ada beberapa teknik ya, yang kita dapat gunakan untuk membangkitkan bilangan random. Periode number random number tadi. Ada beberapa teknik. Nah ini memang saudara harus mempelajari lebih jauh secara mandiri ya dari referensi kita yang ada. Ada linear congruential method ya. Ini yang paling banyak ini digunakan. Linear congruential method. Kemudian ada combined linear congruential generators. Kemudian ada juga random number streams. Nah, ini memang beberapa teknik yang umum digunakan untuk membangkitkan bilangan random. Meskipun ya di dalam aplikasi simulasi di Microsoft Excel kita bisa generate bilangan random itu dengan bantuan komputer yang memang sudah tersedia. Tetapi secara manual, saudara juga perlu mengenal bagaimana sebenarnya proses munculnya sebuah bilangan random itu. Kita ambil salah satu contoh saja, teknik linear congruential method. Ya. Untuk menghasilkan sebuah urutan bilangan random, bulat, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Ya, antara 0 sampai dengan M kurang 1, dengan mengikuti hubungan rekursif. Ya, rekursif berarti suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Itu dapat diformulasikan sebagai berikut, ya, di mana XI tambah 1 itu sama dengan A kali XI ditambah C dikali dengan modus dari N. I-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. A yang melekat pada XI itu adalah multiplier. Dan C ini adalah incrementnya, sedangkan M itu adalah nilai modulusnya. Nah, untuk bisa membagikan bilangan random tentu harus ada nilai inisial, nilai awal, itu yang kita sebut sebagai bibitnya, si X0. Kemudian nantinya tentu kita harus ada parameter dari A, ini berupa angka, ada parameter C, dan ada juga parameter dari M. Nah, ini bagaimana cara kita mendapatkan parameter A, parameter C, dan parameter E. Nah, ini tentu bergantung dari apa yang sedang kita bangkitkan keacakannya itu. Nah, kita memang tidak bahas terlalu mendalam teori pembangkitan bilangan random ini, karena fungsi teknik pembangkitan bilangan random dalam konteks simulasi adalah penerapannya, gitu ya. Nah, ada kondisi khusus ya. Kalau nilai C-nya itu tidak sama dengan 0, berarti dia ada angkanya, berarti AXI tambah C, itu maka ini kita sebut sebagai mix congruential method, campurannya. Sementara kalau C-nya itu 0, berarti tinggal AXI dikali modus dari M, itu kita sebut multiplikatif congruential method. Nah, yang berikutnya setelah kita dapatkan nilai XI tambah 1, maka nilai random yang pertama itu RI-nya itu sama dengan XI dibagi dengan M-nya, ya, XI dibagi dengan M-nya. Nah, demikian juga nanti I2-nya, jadi R1-nya begini, bilangan randomnya, nanti R2-nya juga mengikuti rumus ini, tetapi XI ini kan bergantung kepada formula sebelumnya tadi.
Nah, itu mengapa di dalam teori episode random number, dia tidak bisa jamin bahwasannya ini murni independen, gitu. Sebab pembangkitan bilangan randomnya ternyata di linear congruential method ini bergantung juga kepada berapa nilai X sebelumnya, ya, XI sebelumnya, begitu. Kita ambil contoh ya, linear congruential method ini. Misalkan X0-nya, sheet-nya itu adalah 27, kita punya nilai parameter A 17, nilai parameter C-nya 43, dan modusnya 100. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga X1-nya itu 17, itu adalah parameter A, 27 itu adalah sheet-nya, bibitnya ya, X0-nya, 43 itu adalah C, modulusnya adalah 100, sehingga kita bisa dapatkan 502 kali modulus sama dengan 2. Nah, ini adalah nilai XI, sehingga kita RI-nya adalah XI dibagi dengan M-nya, yaitu 100. Nah, nilai X1 ini akan menjadi bibit bagi X2, ini masuk di sini. Sehingga 17 dikali dengan 2 ditambah dengan 43. 17 itu nilai parameter yang tetap, 43 nilai parameter C yang tetap. Modulusnya tetap 100. Ya, kita bisa dapatkan 77 modulus dari 100 yaitu 77. Untuk X2, sehingga bilangan random keduanya kita bisa dapat 77 dibagi dengan N 100. Dapatlah random kedua. Dan seterusnya kita cari bilangan random sebanyak yang kita butuhkan. Nah, demikian teknik linear congruential method. Tentu ada beberapa teknik lainnya yang punya proses komputasi yang berbeda-beda ya. Intinya adalah kita ingin menghasilkan sebuah bilangan random. Dan bilangan random yang kita hasilkan itu adalah bilangan random episode random. Nah, bagaimana sih pemanfaatan keacakan itu dalam konteks simulasi? Kita akan jelaskan salah satu teknik simulasi, yaitu simulasi Monte Carlo. Ini yang umum. Nah, apa itu simulasi Monte Carlo? Ini Monte Carlo ini adalah sebuah nama daerah, nama kota di Amerika, di mana teknik ini pertama sekali ditemukan di sana ya, sehingga diberi nama lah namanya simulasi Monte Carlo. Nah, di banyak referensi yang akan bisa saudara temukan, simulasi Monte Carlo ini digunakan untuk memodelkan probabilitas yang berbeda dalam satu proses yang tidak dapat diprediksi dengan mudah karena intervensi variabel acak. Ya, namanya juga simulasi, bahasa lainnya adalah meniru, mencoba-coba tapi dengan cara yang sistematis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa memprediksi. Nah, kalau kita bicara prediksi, berarti kita bicara next time. T tambah 1. Hari ini kita tahu apa yang terjadi, tapi besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena ada banyak kemungkinan. Itu yang dimaksud sebagai acak. Nah, saya mau prediksi. Sehingga untuk bisa memprediksi apa yang terjadi besok, saya akan buat satu model tentang perilaku hari ini dan sebelum-sebelumnya, sehingga keterlihatan polanya. Nah, itulah yang kita sebut dia probabilistic distribution. Keacakan itu akan mengikuti sebuah pola. Nah, itu bisa digunakan simulasi. Tapi kalau uncertainty yang tidak ada polanya, sama sekali tidak ada pola, contohnya seperti gempa, itu sebenarnya tidak ada pola meskipun banyak yang mengklaim kita punya data, tetapi keacakannya itu tidak mengikuti pola tertentu, sehingga tidak bisa memprediksinya dengan teknik-teknik simulasi biasa, harus menggunakan metode tingkat lanjut lainnya, gitu ya. Nah, simulasi Monte Carlo ini banyak digunakan untuk memahami dampak resiko dan ketidakpastian dalam model prediksi ataupun forecasting. Kita akan lihat bagaimana sih cara kerja simulasi Monte Carlo ini sehingga saudara bisa memahaminya. Nah, ini ada dua hal sebenarnya topik pokok bahasan kita hari ini. Pertama, kita bicara randomness, dan kedua kita bicara teknik simulasi. Bagaimana hubungan keduanya? Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu dulu.
Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana munculnya sebuah bilangan acak ya, sudah clear. Prinsipnya ada uniform dan independensi, tapi karena itu kita bangkitkan sedemikian rupa, kita tidak bisa katakan itu sebuah keacakan murni, karena unsur uniform maupun unsur independensinya bisa saja tidak sepenuhnya begitu. Jadi sudah jelas kalau saudara bangkitkan sebuah bilangan random, sudah tahu metodenya apa-apa saja ya. Meskipun kita baru bicara yang linear, saudara juga bisa bahas yang teknik-teknik lainnya gitu. Nah, ini sebuah contoh yang saya ambil dari buku Operation Research Hamdi Taha. Tujuan kita mau ingin memperkirakan sebenarnya berapa sih luas sebuah lingkaran jika diketahui jari-jarinya. Nah, ini misalkan ya, memang kita nggak tahu nih, kita tidak punya formula untuk menghitung luas sebuah lingkaran gitu ya. Jadi ada sebuah situasi yang meminta kita harus memprediksi. Nah, itu kan sama tuh ketika saudara diminta, saudara naik helikopter, melihat ada sebuah danau, kalau digambarkan berupa kurva, dia kurva tidak beratur, sehingga saudara tidak akan bisa memastikan berapa sebenarnya luas dari danau itu. Tapi saudara bisa prediksi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo ini. Misalnya seperti itu ya, ini kan ilustrasi bisa memberikan pemahaman kepada saudara sebuah teknik simulasi dan bagaimana peran dari bilangan acak ya, dalam proses simulasi itu. Nah, kita sudah tahu persamaannya. Nah, persamaannya X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, sama dengan 25. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin memprediksi, saudara harus tahu dulu formulanya. Kalau sudah tidak tahu formulanya, ya bagaimana saudara bisa memprediksi. Jadi ada langkah awal ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita harus punya formulanya. Nah, saya singgung sedikit bagaimana keilmuan teknik industri. Ciri dari keilmuan teknik industri, karena disebut keteknikan, harus ada 3 unsur. Ada kemampuan desain, atau kemampuan mengimprove, atau kemampuan menginstalasi. Kalau disebut kemampuan mendesain, itu saudara membuat hal baru. Desain itu make things, jadi bentuknya konkret, nyata. Things, sesuatu yang saudara hasilkan itu harus bisa bekerja, things-nya harus bekerja. Nah, kemudian langkah berikutnya harus bekerja dengan lebih baik. Nah, itu kita bicara improvement. Improvement berarti saudara meningkatkan kemampuan existing system yang sudah ada, saudara tingkatkan kemampuannya. Sementara instalasi berarti saudara memasang sesuatu yang saudara hasilkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem yang lebih besar, sehingga sistem yang lebih besar itu bisa bekerja lebih baik. Itu ciri teknik. Teknik apa saja, dia akan bicaranya desain atau improve atau install. Nah, bedanya kalau di teknik industri yang menjadi objek kita adalah integrated system. Apa ciri integrated system di teknik industri? Yaitu interaksi antara people, material, equipment, energi, dan information. Itu yang kita kenal dengan istilah social technical system. Jadi kalau saudara ingin mendesain sesuatu dalam perspektif teknik industri, harus memasukkan social technical system. Seberapa besar dia, integrated system saudara, bergantung keterlibatan elemen-elemen social technical system itu. Jadi paling tidak integrated system itu kan ada workstation, itu yang paling kecil. Kemudian di shop floor itu a set of workstation, sekumpulan dari workstation membentuk sebuah sistem di lantai produksi. Kemudian production and non-production itu yang kita sebut sistem organisasi. Kemudian interaksi antar banyak perusahaan itu contohnya supply chain system. Itu banyak perusahaan. Itu contoh-contoh integrated system ya, cakupannya. Jadi diingat bahwa yang membedakan industrial engineering dengan another engineering adalah keberadaan people, keberadaan orang. Ketika saudara membahas mesin stand alone without involved,
the person, tidak terlibatnya seseorang atau people, maka dia belum kita sebut sebagai integrated system. Ya, in context of industrial engineering perspective, ya, sebab mesin sendiri tanpa ada orang, tanpa sudah bicara information, energi, dia merupakan sebuah sistem teknik. Sementara integrated systemnya industrial engineering adalah social technical system. Saudara harus lihat unsur-unsur people, information, equipment atau mesin, material, dan energi tadi. Gitu. Nah itu poinnya. Lalu bagaimana peran simulasi? Nah, apapun yang saudara lakukan, saudara mendesain, akhirnya saudara harus memutuskan. Kenapa? Karena mendesain itu harus lebih dari satu. Tidak ada sesuatu yang terbaik. Pasti ada yang lebih baik. Maka ketika saudara hasilkan satu desain, saudara harus punya pembandingnya. Artinya apa? Artinya kita dihadapkan kepada alternatif. Maka ciri teknik industri adalah make the decision making. Begitu juga ketika saudara mengimprove, itu artinya saudara harus punya alternatif. Sebab tidak ada improve yang terbaik, selalu ada improve yang lebih baik. Berarti we talk about the alternative. So, finally we have to make the decision. Decision making adalah ciri dari kemampuan industrial engineer. Sama juga ketika saudara menginstalasi, saudara akan dihadapkan ke beberapa cara menginstalasi. Sebab kita ingin yang mendapatkan yang lebih baik, gitu ya. Itu yang dimaksud sebagai filsafat dari continuous improvement di dalam keilmuan dan industri. Nah, peran simulasi adalah to have the decision maker to make decision better. Kita ingin seorang pengambil keputusan itu bisa menghasilkan sebuah keputusan yang bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Jadi simulasi ini adalah tools ya, untuk mengambil keputusan. Nah, di situ perannya. Oke. Nah, salah satu teknik simulasi itu adalah simulasi Monte Carlo. Ini simulasi yang deterministik, gitu ya. Dia tidak seperti discrete event simulation yang dinamik, gitu ya, bergantung kepada waktu, gitu. Tidak, ini lebih simple, gitu. Tetapi ini juga adalah teknik simulasi. Kenapa simulasi? Karena ada variabelnya itu acak yang kita masukkan. Variabelnya itu acak, random dia. Nah ini sebagai contoh. Kita harus tahu dulu bendanya. Maka fungsi itu yang kita analogikan sebagai integrated systemnya. Itulah fungsinya. Maka ketika saudara ingin mengkaji sebuah problem, katakanlah saudara tugas akhir, awali dengan definisikan integrated systemnya. Saudara sedang mengkaji sistemnya yang mana. Maka saudara harus kenali ciri teknik industri adalah integrated system. Integrated system itu social technical system. Maka saudara definisikan yang mana sih sistem saya itu. Gitu. Nah, ketika saudara sudah tahu sistem yang akan saudara otak-atik, itulah yang kita analogikan ya ke dalam sebuah konsep matematika sebagai sebuah fungsi, gitu ya. Nah, itu maknanya di sini. Nah, ketika kita sudah tahu, ini kita punya satu fungsi. Nah, fungsi ini adalah lingkaran, nama sistemnya adalah lingkaran, dan saya ingin tahu berapa sih luas dari lingkaran ini. Nah, saya carilah semua elemen-elemen dari sistem ini, yang kita sebut namanya struktur dari sistem, gitu ya. Kalau teorinya gitu, supaya saudara ngerti konteks ketika kita belajar simulasi teknik industri dengan simulasi orang matematik. Di situ berbeda cara berpikirnya, pendekatannya berbeda, meskipun technically sama, gitu ya. Apa beda matematika dengan engineering? Kalau engineering itu penerapan matematika, maka engineering wajib menguasai matematika. Kalau matematika, dia pengayaan pengetahuan, dia tidak wajib menghasilkan sesuatu. Dia tidak harus make things, tapi kalau engineering itu harus menghasilkan sesuatu. Ketika saudara punya formula, ya konkretnya apa? Gitu. Harus ada bendanya yang saudara hasilkan. Kalau tidak, saudara sedang belajar manajemen atau sedang belajar matematika terapan. Padahal tidak, engineering itu harus ada things, something itu harus saudara produce, saudara hasilkan. Bentuk konkretnya itu apa? Saudara engineer apa sih? Ya, itu saya singgung sedikit supaya
konteks keilmuan ini menjadi sangat jelas. Nah, sekarang saya punya tugas untuk menghitung berapa sih luas lingkaran ini. Ya misalnya kita nggak tahu nih ya rumus menghitung luas lingkaran, kita nggak tahu nih. Sekarang saya dihadapkan satu situasi naik helikopter, kemudian diminta developer perumahan, tolonglah dihitung nih berapa sih luasan ini gitu. Saya naik, bentuknya itu lingkaran ya. Nah ini berapa ya luasnya? Begitu. Tapi saya bisa perkirakan sih sebenarnya panjang dan lebarnya itu berapa gitu. Panjang lebarnya berapa gitu. Ketemu 5 km. Oke. Tahulah saya radiusnya itu 5 km atau panjangnya itu diameternya itu kan 2 kali radius ya. Ini panjangnya 10, lebarnya 10 misal ya. Nah, saya sudah tahu nih parameternya. Maka kalau kita menggunakan simulasi, kita mau prediksi, ya kita harus bangkitkan bilangan random. Maka saya bangkitkanlah bilangan random. Ini contohnya tabel ini, yang saudara lihat, katakanlah ini kumpulan bilangan random. Yaitu sebuah bilangan random yang saya bangkitkan dari, ya mungkin teknik tertentu. Katakanlah, misalnya saya hasilkan dari linear congruential method tadi. Jadi bangkit bilangan randomnya sudah bangkit, saya tahu kondisi lapangannya, real world-nya. Sekarang saya mau prediksi. Kita asumsi bahwa lingkaran ini saya terjemahkan menjadi sebuah segi empat ya, karena itu bentuk yang paling mudah bagi saya nanti untuk bisa memprediksi. Sekali lagi kita di sini beranggapan ya, misalnya ya kita belum tahu sih rumus menghitung luas lingkaran itu, meskipun sebenarnya kita tahu gitu ya, ini kan seolah-olah ya kita ada di lapangan, yang kita tahu itu ya panjang kali lebar begitu. Artinya kita langsung bentuk dia menjadi persegi empat, dan saya berasumsi seluruh titik ya yang berada di dalam segi empat ini itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih ya. Sehingga nanti saya bisa hitung luas lingkaran itu, saya prediksi menggunakan luas persegi empat gitu ya, luas persegi empat. Nah, dari sini maka kita menggunakan distribusi uniform ya. Kalau kita pakai distribusi uniform itu kan kalau panjangnya 10 sumbu X itu berarti semua punya probability 1/10 gitu. Pada interval -4 sampai dengan 6 gitu. Pada sumbu Y demikian juga 1/10 artinya punya kesempatan 1 dari panjang 10-nya ini di dalam interval -3 sampai dengan 7 gitu. Lalu di dalam simulasi Monte Carlo ini saudara diminta mencoba-coba. Nah, prinsip simulasi adalah coba-coba, itu yang kita sebut namanya replikasi. Katakanlah kita melakukan replikasi sebanyak n kali. Kemudian sampel saya itu m, banyaknya m. Nah, nanti kita cari rasio m/n. Nah, ini rasio ini apa? Nanti saya akan jelaskan. Bahwa rumusnya, saudara lihat yang paling bawah, estimasi terhadap luas lingkaran itu adalah proporsi m/n dikali dengan luas persegi tadi, persegi panjang tadi, panjang kali lebar, luasnya berapa. Nah, m/n ini, m itu adalah berapa banyak ya titik yang kita coba-coba tadi yang nilainya itu masuk ke dalam ukuran panjang kali lebar gitu. Nah, ini kan panjangnya apa tadi, nilai persamaan lingkaran kita tadi kan 25 itu ya. Nilai tadi kan 25 nilainya. Ya, kita kan mengacu kepada fungsinya kan gitu. Maka langkah pertama, R1 ini adalah bilangan random untuk sumbu X, R2 bilangan random untuk sumbu Y. Maka saya bangkitkanlah dengan teknik tertentu, bilangan random untuk sumbu X. Katakanlah saya bangkitkan 4 bilangan random. Dan juga yang Y 4 bilangan random. Saya masukkanlah ke dalam rumusnya ini. -4 tambah 10 kali R1. Datangnya dari mana? Ya, datangnya dari persamaan dari sumbu X itu. Nanti saudara bisa lihat lagi interval kita tadi itu ya, nilai interval tadi
itu. Bisa kita lihat ya, seperti ini data nilainya itu, sehingga kita bisa dapatkan X itu minus 4 tambah 10 kali R1. Nah, karena saya sudah punya replikasi pertama. Nah, replikasi pertama itu bilangan randomnya adalah 0,0589. Replikasi pertama untuk X itu Y 0,6733. Ya sudah, saya masukkan aja ke dalam formula ini sedemikian rupa sehingga saya tahu nilai X ya minus 3,4 dan sekian. Nilai Y-nya 3,733. Ini kalau saya masukkan ke dalam formula itu 22,46 sekian. Nah, saya cek apakah nilai ini sorry, ini ada yang salah. Kurang dari 20, kecil dari atau sama dengan 25 kan gitu. Nah, jika kurang dari sama dengan 25 berarti dia masuk ke dalam besaran tadi ya, besaran tadi. Terus kemudian kita hitung nilai itu berapa sih yang berapa nilai-nilai yang masuk dalam area. Jika masuk kita kasih nilai 1. Kemudian nanti saudara hitung sedemikian rupa dari berapa replikasi itu berapa banyak yang masuk area, berapa banyak yang tidak masuk area. Nah, yang kita hitung masuk area saja. Berapa banyak replikasi, yaitu replikasi sebanyak N, dan berapa titik yang masuk ke dalam nilai persamaan tadi itu. Jadi itu rasionya ya, M bagi N. Katakanlah masuknya 3, berarti kan 3 dari 4 replikasi rasionya. Kemudian nanti dari situ kalau luas area 100, saudara bisa, ini M per N itu ada porsinya, panjang kali lebarnya adalah 100, maka kita memperkirakan luas lingkaran itu adalah 75. Nah, karena kita tahu sih sebenarnya berapa sih luas lingkaran sebenarnya ya, pi R kuadrat ya, pi R kuadrat ya 3,14 kali R kuadrat 5 berarti 25 ya, 3,14 kali 25. Saudara tahu lah. Nah, kalau sebenarnya kita tahu masih jauh dari dari yang sebenarnya. Itu tadi yang kita sebut dalam teori, semakin banyak informasi yang kita punya, maka semakin akurat prediksi kita. Apabila saudara melakukan replikasinya bisa sampai 1000, gitu, mungkin saudara akan temukan nilai luas lingkaran yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan nilai yang bilangan banyak, replikasi bilangan randomnya lebih sedikit. Nah, di dalam simulasi kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya supaya kita mempunyai banyak informasi. Itu prinsipnya. Nah, simulasi Monte Carlo, simulasi discrete simulation pun nanti seperti itu, gitu ya. Nah, saya kira itu prinsip-prinsipnya. Jadi yang ingin kita jelaskan adalah bagaimana peran bilangan acak dan bagaimana peran bilangan acak itu kita gunakan dalam teknik simulasi. Pada kuliah berikutnya saya akan ulangi lagi bagaimana kita bekerja menggunakan teknik simulasi Monte Carlo dulu ya, untuk bisa menjelaskan kepada saudara peran dari bilangan acak, simulasi, dan pengujian hasilnya. Sehingga pada saat saudara belajar simulasi yang lebih kompleks di discrete event simulation, saudara sudah dapat membayangkan kenapa analisis-analisis itu dilakukan. Sekali lagi, poin besarnya adalah semakin banyak informasi yang kita miliki, maka hasil simulasi kita itu akan mendekati atau memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi. Saya kira demikian pokok bahasan kita pada kesempatan ini, menjelaskan 2 poin besar tadi. Nanti kita akan lanjutkan masih dengan pokok bahasan yang sama, hanya saja kita extend dengan analisis statistiknya. Saya kira demikian saja ya materi kita pada hari ini.